Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini mungkin saya akan memberikan informasi ya, dan juga nanti ada sedikit tips bagaimana sih caranya agar baterai smartphone kita itu hemat ya, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya memberikan informasi untuk HP Poco X3 NFC ya. Di sini saya sudah upgrade di MIUI 12.0.7 ya. Dan ternyata memang setelah saya coba rasakan mungkin sekitar 2 bulanan setelah upgrade. Nah, ini sangat terasa itu di baterai teman-teman ya. Di sini baterai posisi sekarang 66%. Tetapi pemakaian di sini hanya sekitar berapa persen, sebentar kita lihat ya. Ya, ini dia teman-teman, sekitar 3 jam 58 menit ya. Nah, ini sekarang posisi sudah di 66%. Oke, dan di sini untuk layar 2 jam ya, hanya sekitar 2 jam 43 menit. Dan di sini baterai sudah di 66%. Di sini saya tanpa mengaktifkan penghemat baterai ya, seperti itu. Nah, oke, yang jadi permasalahannya di sini kok jadi boros banget gitu ya. Ini kenapa gitu? Nah, sesuai dari apa yang sudah saya rasakan dan pengalaman yang saya pegang si Poco X3 NFC ini, itu bisa diakibatkan memang dari firmware-nya atau dari MIUI-nya. Jadi ada beberapa mungkin ya di sistemnya itu berjalan tidak kontrol atau memang selalu aktif di background. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ya dari situ jadi baterainya menjadi boros. Nah, di sini mungkin tips yang pertama ya, saya itu mungkin untuk antisipasi agar baterainya tetap hemat ya. Saya ketika sudah di 100% ya teman-teman, baterai ketika sudah di 100% di charge, itu langsung saja aktifkan mode penghemat baterainya ya. Nah, mode penghemat baterainya diaktifkan saja seperti itu. Kalau misalkan sudah di 100%, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, setelah menggunakan smartphone ya, setelah menggunakan membuka-buka banyak aplikasi dan lain sebagainya, seperti itu, misalkan kalkulator ya, kemudian juga ada pemindai lah, pokoknya apa saja aplikasi setelah digunakan. Nah, itu jangan lupa keluarkan semua yang ada di background. Nah, di sini nih. Nah, ini kan banyak tuh yang aktif. Nah, ini keluarkan semua teman-teman. Ini keluarkan X saja ya. Sini keluarkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman dicari ya, kalau di MIUI itu ada semacam kayak tools seperti ini dan ada pembersih. Nah, biasanya di sini langsung mendeteksi ini kan berkas cache, kemudian memori. Nah, seperti itu di sini kan. Nah, ini dia memori, berarti ini kan masih ada yang berjalan di latar belakang nih, cuman kita nggak tahu nih. Nah, ini WhatsApp dan Mi Remote ini berjalan di latar belakang. Ini juga bisa mengakibatkan si baterai HP itu cepat habis teman-teman ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang berjalan di background itu sebetulnya sangat berpengaruh sekali pada baterai smartphone kita, seperti itu. Jadi sebaiknya kita coba untuk dikeluarkan. Nah, ini alternatifnya ya. Alternatifnya kita bisa menggunakan aplikasi bawaan ini dari MIUI-nya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan di Asus ZenFone Mark Pro M1, nah teman-teman sebentar kita coba buka dulu ya, ini ada passwordnya. Nah, kalau misalkan di Asus ZenFone Mark Pro M1 sini, saya menggunakan aplikasi Hibrinator ya. Ini sudah saya sering bahas di HP Asus ZenFone Mark Pro M1. Jadi tinggal diklik saja, meskipun kalau misalkan teman-teman di sini ya, misalkan ini, nah ini banyak sekali tuh yang berjalan di background. Ini seharusnya kita hapus ya, kita keluarkan. Nah, agar si baterainya ketika standby itu tetap stabil ya, jadi tidak boros. Nah, di samping itu juga di sini saya menggunakan aplikasi Hibrinator, jadi tinggal diklik saja. Nah, ini yang berjalan di background, teman-teman ya, banyak sekali. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalkan dengan aplikasi Hibrinator ini, yang di background itu akan terdeteksi ya, soalnya di sini kan sudah nggak ada. Nah,
Yang di background yang bersembunyi dengan menggunakan aplikasi Hibrinator ini semuanya bisa dikeluarkan. Itu salah satu juga tips ya, agar hemat juga nih di Asus ZenBook Mark Pro M1. Saya selalu seperti itu menggunakannya. Nah itu ya mungkin salah satu tips bagaimana menghemat baterai di smartphone, seperti itu ya teman-teman. Nah kita balik lagi di sini ke Poco X3 NFC. Nah seperti itu ya, kalau udah di clear semuanya, nah seperti ini sudah yakin nggak ada lagi di backgroundnya, udah seperti itu kita simpan standby. Nah jadi setiap kali teman-teman menggunakan HP atau menggunakan smartphone, itu saya sarankan wajib seperti itu ya. Tadi saya ulangi, yang pertama teman-teman aktifkan saja penghemat baterai ya, seperti ini. Nah karena penghemat baterai ini itu sekaligus untuk untuk menghemat baterai akan mengaktifkan batasan-batasan di bawah ini, membatasi kegiatan aplikasi sistem, membekukan aplikasi-aplikasi di latar belakang, membersihkan chat setiap kali perangkat terkunci, mematikan layanan dan fitur yang dengan konsumsi daya yang tinggi, sinkron, angkat untuk membangunkan. Nah seperti itu. Jadi ini salah satu fitur dari penghemat baterai. Cuman ada beberapa aplikasi-aplikasi di latar belakang jadi beku ya. Jadi ketika gini, maksudnya beku itu ketika teman-teman membuka lagi aplikasi nanti akan reload ya, atau reload. Nah itu kelemahannya ketika kita mengaktifkan si penghemat baterai ya, seperti itu. Oke, yang kedua ya, manfaatkan aplikasi bawaan seperti contoh ini, pembersih ya, seperti itu, atau aplikasi pihak ketiga lainnya seperti contoh di Asus ZenBook Mark Pro M1 saya menggunakan aplikasi Hibrinator. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, tips penghemat baterai. Jadi kesimpulannya ya, ini khusus untuk Poco X3 NFC di MIUI 12.0.7 itu ternyata boros baterai. Saya ingatkan lagi, boros baterai. Jadi mungkin untuk peaknya nanti kita akan nunggu lagi mungkin update selanjutnya, mudah-mudahan hal itu diperbaiki. Soalnya sebelum update ke MIUI ekor 7 ini itu baterainya awet teman-teman, seperti itu ya, bisa tembus SOT nya itu bisa sampai di 8 jam. Ini enggak sampai 8 jam, bahkan 7 jam juga itu kurang teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya saya harap nih teman-teman di pihak Poco ya ataupun Xiaomi ini mengeluarkan update lagi, ataupun juga bisa diantisipasi dengan update kecil, misalkan launchernya ya, Poco launchernya, ataupun batasan-batasan aplikasi-aplikasi sistem bawaan yang harus dibatasi agar baterainya menjadi hemat. Ini saya yakin ini dari bawaan MIUI teman-teman, jadi borosnya itu dari bawaan MIUI. Oke, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan share saja ya. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang memang bisa saya jawab, atau bisa teman-teman yang lain bantu jawab ya. Seperti itu sesuai dengan pengalamannya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi penting di dalamnya yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.